Oke, kita lihat bab 5 sekarang. Aplikasi integral. Kita lihat dari nomor satu dulu. Nomor satu di sini yang diminta power soma semuanya, semua nomor satu. Tapi nggak apa-apa, kita akan lihat satu persatu ya. Kita lihat dulu dari nomor 1A. Seperti biasa kalau ada pertanyaan langsung aja, nggak apa-apa ngomong aja. Atau lewat chat, nggak apa-apa. Nah, untuk nomor satu, ini gambarnya saya gedein biar lebih enak dilihat. Ya, ini nomor 1A. Jadi ada daerah dibatasi oleh kurva Y sama dengan Fx, itu di atasnya, Y sama dengan Gx, itu di bawahnya, ada garis X sama dengan A dan garis X sama dengan B, gitu ya. Nah, di sini daerahnya sudah dipotong secara vertikal, gitu ya. Nah, jadi luas satu potongannya itu apa, gitu. Dan luas daerahnya jadi apa ya namanya. Nah, yang kamu perlu ingat-ingat di bab 5 ya, sepanjang bab 5, kamu selalu harus ingat-ingat 4 prinsip kalau kamu ngerjain permasalahan yang berkaitan dengan integral. Iris, taksir, jumlahkan, limitkan. Mengiris di sini irisannya itu ditentukan oleh kamu sendiri, gitu ya. Apakah kamu ingin mengiris secara horizontal atau vertikal? Pilihannya sih biasanya dua, gitu. Nah, dalam kasus ini irisannya sudah ditentukan secara vertikal, biasanya tidak ditentukan, kamu yang harus menentukan sendiri. Tapi gimana cara nentuinnya? Simpelnya atau sederhananya, kamu mudah nggak menentukan bagian atas sama bagian bawahnya dari si persegi panjang yang kamu mau taksir nanti gitu. Atau lebih mudah menentukan bagian kanan dan bagian kirinya gitu. Dalam kasus ini sebenarnya lebih mudah bagian atas dan bagian bawahnya, karena bagian atasnya sudah pasti Fx, yang bagian bawahnya sudah pasti Gx. Nah, bayangkan kalau kamu ambil irisan yang horizontal kayak gini, kalau kamu ketemunya di sini, nanti bagian kiri sama kanannya jadi fx dua-duanya, kan jadi aneh gitu ya. Jadi tentunya akan jauh lebih rumit menentukan batas kiri dan batas kanannya. Dalam kasus ini batas atas dan batas bawahnya sudah cukup jelas gitu ya. Itu langkah pertama. Langkah kedua, kita mau menaksir. Nah, dalam menaksir luas biasanya kita taksirnya dengan bentuk persegi panjang gitu ya. Jadi di sini kita taksir dengan persegi panjang. Kira-kira yang diarsirnya lebih gelap aja kita lihat ya. Nah, di sini di interval atau di selang atau di subselang, xi-1 sampai xi. Nah, di sini kita tentunya bebas memilih titik perwakilan atau titik sampel di subinterval tersebut. Sebutlah di sinilah, nggak harus di tengah, mau di kiri banget, mau di kanan banget, bebas. Tapi saya beri nama xi bar, gitu ya, xi bar. XI bar ya, yang ini ya. Nah, jadi luas kamu di satu buah persegi panjang ini kita bisa taksir, namanya delta AI. Itu bisa kita taksir dengan luas persegi panjang. Ini mirip-mirip kayak jumlah Riemann zaman dulu ya, kayak yang bab 4. Nah, taksirannya adalah tentunya ketebalannya dikali tingginya. Ketebalannya tentunya di sini kita buat seragam semua, yaitu delta X ya. Jadi kalau kamu mengirisnya secara vertikal, ketebalannya kita asumsikan seragam saja. Sebenarnya tidak perlu seragam, tidak apa-apa, tapi lebih enak kita asumsikan seragam aja. Ketebalan dikali tingginya ya. Jadi tingginya adalah ya ujung atas dikurangi ujung bawah di XI bar. Jadi kita punya FXI bar, kok barnya di sini. XI bar dikurangi GXI bar, seluruhnya kita kalikan dengan delta X. Nah, maka dari itu kita bisa langsung ke langkah ketiga dan keempat, boleh digabung sekaligus. Maka dari itu kita punya luasnya, atau A-nya gitu di sini. Ini adalah limit dari jumlahan delta A itu ya. Limitnya ketika N-nya menunjukkan hingga, delta A ini kita jumlahkan dari 1 sampai. Dan ini kamu sudah kenal di bab sebelumnya, dan ini adalah bentuk dari limit. Bentuk dari integral tentu. Integral tentunya lihatnya dari mana di sini, delta X. Berarti kalau delta X berarti integral kamu akan terhadap X gitu ya. Dan fungsi yang ingin diintegralkan istilahnya tinggal kita tiru aja dari delta AI kamu gitu ya, dari taksiran kamu.
dan sudah tidak ada XI lagi ya, kode. Tidak ada I-nya lagi ya, jadi kita buat sebagai variabel. Seperti itu. Dan batas integralnya tentunya kamu menjumlahkan untuk semua X yang di dalam daerah kamu. Berarti kamu lihat batas untuk X, yaitu dari A sampai B. Nah, ini adalah luas daerahnya. Ya, itu untuk 1A. Nah, selanjutnya kita akan lihat nomor 1B dan C. Ini sebenarnya mirip, cuman pertanyaannya sekarang volume. Dan kita masih pakai daerah yang ada pada soal A. Nah, sekarang kita mau lihat daerahnya ketika dia diputar terhadap sumbu X dan ketika dia diputar terhadap sumbu Y. Gitu. Jadi saya perkecil dulu. Saya gedein deh soal. Ya. Jadi ada dua versi, gitu ya. Ada dua versi pertanyaan di 1B. Saya gambar ulang kira-kiranya aja ya. Jadi B yang pertama. Ini gambarnya kira-kira kayak gini. Tadi ya gambar daerahnya dari A sampai B. Ini ada parabola di bawahnya, terus ada yang kayak gelombangnya gitulah ya kira-kira ya. Nah, tadi kan irisannya vertikal kayak gini. Terus saya ambil titik sampelnya atau titik perwakilannya itu adalah di XI bar, gitu ya. Ketika dia diputar terhadap sumbu X, yang terbentuk adalah cincin, ya. Yang terbentuk adalah cincin, seperti ini kira-kira ya. Nah, volumenya apa? Volumenya apa? Jadi yang atas tadi yang Y sama dengan Fx itu yang gelombang, yang parabola itu Y sama dengan Gx. Volumenya apa? Delta V-nya. Delta VI itu adalah, sini kita bisa lihat cincin, berarti kalau misalkan kamu punya cincin, ketebalannya delta X, berarti kan ngitung volumenya itu kayak luas alas kali tinggi. Tingginya itu ketebalannya, delta X. Luas alasnya apa? Ya luas lingkaran yang gedenya dikurangi luas lingkaran yang bolongnya, gitu kan. Itu kan ngitung luas alas dari cincinnya. Sekarang luas lingkaran yang gedenya itu kan PR kuadrat jari-jari. Jari-jarinya apa? Jari-jarinya berarti dari ujung atas kamu si persegi panjang ke sumbu putarnya gitu ya. Itu ke sini yang adalah ya mengikuti fungsi f ya, berarti f x i bar itu jari-jari kamu di sini ya. Jadi kamu punya pi r kuadrat yang luar berarti f x i bar dikuadratin gitu ya, dikurangin pi jari-jari yang kecil. Yang kecil yang lingkaran bolong berarti mengikuti fungsi yang bawahnya di sini. Jadi G X I bar ini jari-jari. Berarti G kuadrat X I bar. Jangan lupa dikalikan sama ketebalannya, delta X. Gitu ya. Maka dari itu V kamu adalah limit dari jumlahannya, VI. Delta VI yang adalah integral dari A sampai B. Ini pi-nya boleh keluar sebagai konstanta ya. Ini kan keluar aja. Yang tersisa apa? Yang tersisa adalah fx yang dikuadratin dikurangi gx yang dikuadratin dx. Nah, ini untuk yang B yang bagian pertama. Lalu yang bagian kedua sama ya. Oh, ya oke deh. Kirain apa? Kaget saya. Nanti saya geser aja. Yang kedua ini sebenarnya sama, cuman diputarnya terhadap sumbu Y sekarang. Apa yang terjadi? Saya gambar ulang kira-kira daerahnya. Gambarnya agak ke sini karena mau diputarnya ke sumbu Y. Jadi daerahnya di sini sama gini gitu ya. Terus ini irisan kamu jelek. Ini di delta di xi bar. Ini Y sama dengan fx, ini Y sama dengan gx. Ketika kamu putar terhadap sumbu Y, yang terjadi, yang terbentuk
adalah kulit tabung. Ya, kira-kira ya. Nah, kulit tabung sendiri itu cara ngitung volumenya gimana? Nah, kulit tabung, kalau kamu potong si kulit tabungnya, kamu ratakan, dia akan jadi kayak balok. Dia akan jadi kayak balok. Nah, kalau kamu punya persegi panjang, ketebalannya delta X, berarti dia akan menjadi ketebalan dari kulit tabung kamu. Dan itu otomatis menjadi ketebalan untuk balok kamu. Itu baloknya berarti punya lebarnya delta X. Lalu tinggi dari kulit tabung kamu itu akan menjadi tinggi dari balok kamu. Tinggi dari kulit tabung kamu sendiri adalah tinggi dari persegi panjangnya, yang adalah F dari XI bar kurangi G dari XI bar. Atas kurang bawah, gitu ya. Mirip kayak luas ya. Jadi ini FXI bar kurangi GXI bar. Lalu yang terakhir adalah panjang dari baloknya. Panjang dari balok itu tidak lain merupakan keliling alas dari kulit tabungnya. Keliling alasnya. Keliling alasnya ya tentunya 2 kali pi kali jari-jari gitu ya, kan lingkaran. Namun jari-jarinya siapa? Jari-jarinya tentunya adalah jarak dari persegi panjang kamu ke sumbu putar kamu, yang adalah ya XI bar dalam kasus ini. Jadi kamu punya delta VI kamu adalah panjang kali lebar kali tinggi, gitu ya. 2pi XI bar kali FXI bar kurangi GXI bar dikali delta X. Terakhir, berarti volumenya apa? Ya, limit. Ya. Limit N menuju T hingga sigma dari 1 sampai N delta VI. Yang adalah, dia 2pi-nya boleh keluar, integral A sampai B, yang tersisa adalah X dikali Fx kurangi Gx. Dx. Gitu ya. Dan itu adalah metode kulit tabung. Nah, di sini jangan dihafal rumus jadinya. Ini mungkin kelihatannya kayak rumus jadi gitu ya. Nah, itu jangan dihafal. Kalau kamu ngafalin, percuma. Karena nanti pada akhirnya si sumbu putarnya bisa digonta-ganti. Bisa saja saya minta kayak, oh ya putarnya di garis X sama dengan 1. Berubah lagi dong. Gitu kan. Rumusnya berubah lagi. Jadi kamu nggak bisa ngapalin rumus jadinya ini, nggak bisa. Cuman yang kamu perhatikan adalah gimana cara ngebentuknya. Karena kamu juga pada akhirnya kamu harus bikin delta V-nya juga dan lain-lain gitu. Jadi kamu harus menjelaskan juga pada jawaban akhir kamu. Nggak bisa langsung keluarin integralnya. Bab 5 itu nggak bisa kamu langsung keluarin integralnya. Kamu harus keluarin dulu deltanya apa. Ingat 4 langkah yang tadi saya sebutin di awal, itu nggak boleh dilupain. Dan mungkin masalah yang kedua yang muncul biasanya dalam menentukan volume adalah kadang-kadang ini kenapa tahu bentuknya cakram, kenapa tahu bentuknya kulit tabung. Nah, sederhananya gini, kalau saya ingat-ingatnya gini, kalau misalkan si persegi panjang kamu, ini kan vertikal ya persegi panjangnya, tegak lurus sama sumbu putar kamu. Nih, ini kan diputarnya terhadap sumbu X, berarti kan dia tegak lurus sama persegi panjangnya. Itu pasti bentuknya cakram atau cincin. Cakram itu ketika si persegi panjang kamu nempel sama sumbu putarnya. Itu kan jadi kayak lempengan gitu ya, cakram. Kalau cincin berarti nggak nempel gitu. Nah, sedangkan kalau misalkan si persegi irisan hasil irisan kamu sejajar sama sumbu putar kamu, itu pasti jadi kulit tabung. Itu pasti jadi kulit tabung. Jadi bukan apa ya istilahnya urutannya itu bukan kamu nentuin kamu pengen pakai metode apa, tapi lebih tepatnya kayak kamu iris dulu, mikirin metodenya belakangan. Kamu mau irisnya vertikal atau horizontal itu harus jelas dulu. Nah setelah itu baru kamu bandingkan dengan sumbu putar kamu. Baru ketahuan kamu harus pakai metode apa. Gitu ya. Jadi langkahnya harus jelas dan jangan diacak-acak. Harus berurutan. Kalau diacak-acak nanti kamunya yang pusing sendiri, Mas.
Jadi langkah pertama selalu mengiris gitu ya. Irisannya harus jelas mau vertikal atau horizontal. Dalam kasus soal nomor 1 sudah diberikan vertikal ya, udah nurut gitu loh. Kayak gitu. Oke, untuk nomor 1A sama B ada pertanyaan dulu nggak? 1A sama B. Nggak ada? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Oke, keren sekali. Next. 1C. Nah, daerah di soal A itu merupakan alas suatu benda pejal dengan irisan sejajar sumbu Y-nya berbentuk persegi. Jika benda tersebut dipotong-potong mengikuti potongan alasnya, maka volume satu potongannya apa dan volume totalnya apa. Nah, ini volume dari benda yang berpenampang tertentu ya. Jadi kalau saya gambar ulang, ini bukan benda putar yang kalau C, kira-kira aja. Kayak gini, ini potongannya. Maaf, ini harus nempel ke bawah. Gitu. Ini XI bar seperti biasa. Nah, ini alas kamu. Bayangin kamu punya benda, tapi kamu lihat dari tampak atas top view gitu ya. Nah, ceritanya ini tampak 3D-nya gitu ya. Aduh, gimana ini gambarnya? Ini sama gini gitu ya. Ini tampak 3D-nya. Nah, katanya ketika kamu potong, ini tampak depan kamu ya. Ketika kamu potong dengan irisan sejajar dengan sumbu Y, lihat nih, si persegi kamu sudah sejajar dengan sumbu Y ya, jadi kamu harus cocokkan sama ceritanya. Ternyata pas dipotong bentuknya persegi yang kamu lihat. Berarti kalau gitu, kalau saya punya ini ketebalannya delta X, si potongan kamu, ini si persegi panjang kamu yang bentuknya persegi gitu, ini kayak balok dengan tebalnya delta X gitu ya. Nah, kalau gitu si delta VI-nya bisa kamu taksir dengan menghitung balok. Bayangin, kalau misalkan di sini sisinya SI gitu ya, sisi ke I. Ini tuh sebenarnya apa? Ini tuh sebenarnya ya ini SI-nya gitu ya. Itu panjang dari persegi panjang kamu yang ada di alas. Jadi kita punya SI kuadrat kali delta X sebenarnya kan. Ini delta VI kamu. Berarti kamu punya F dari XI bar dikurangi G dari XI bar. Ini seluruhnya dikuadratkan kali delta X. Maka dari itu volumenya adalah limit N menuju ta hingga sigma dari 1 sampai N delta VI. Yang adalah integral dari A sampai B. Kenapa dari A sampai B? Ya sama ya, tadi alasannya adalah batas untuk X-nya apa. Gitu ya. Ya udah, jadi ini adalah Fx kurangi Gx, seluruhnya dikuadratkan dx. Gitu. Dan ini adalah volume dari suatu benda yang berpenampang tertentu. Ya, 1C. Oke, semoga bisa membedakan ya 1B sama 1C. 1B itu volume yang dibentuk dengan memutar satu daerah. Kalau 1C, daerahnya menjadi alasnya, tapi alasnya mempunyai penampang tertentu. Itu bedanya. Oke, kita lanjut ke obrolan kita yang lain, yaitu tentang kerja ya atau usaha. Jadi di sini kita lihat dulu sekilas, dan nanti kita juga ngobrolin pusat masak ya. Ini ya, kegedean. Sekarang kita lihat 1D. Suatu benda dipindahkan sepanjang garis lurus dari posisi A ke B. Jika gaya yang dilakukan pada posisi X itu Fx, maka kerja atau usaha yang dilakukan untuk memindahkan benda tersebut dari X ke X plus delta X apa? Ya, ini simple. Yang kamu perlu ingat-ingat kan gaya itu adalah, usaha itu adalah gaya dikali perpindahan. Kalau kalau kamu mindahinya secuil dari X ke X plus delta X, kamu akan punya
ya usaha yang secuil gitu kan istilahnya. Jadi F di XI bar dikali delta X gitu. Karena kenapa kita harus pisah-pisahkan seperti ini? Karena fungsi gaya, karena gaya kamu itu tidak konstan sekarang. Kalau gaya kamu konstan ya boleh gaya kali perpindahan, monggo silakan. Orang gayanya sama-sama aja gitu kan. Tapi kan sekarang kan gayanya seakan-akan kita potong-potong dulu biar kelihatan konstan di satu dua subinterval gitu. Seakan-akan kita taksir seperti itu. Maka dari itu usahanya pada akhirnya adalah ya limit n menuju ta hingga sigma dari 1 sampai n delta WI. Yang tidak lain merupakan integral dari A sampai B, karena kita ingin mindahin dari posisi A ke B, F besar X dx ya. Jadi integral dari gaya sebenarnya. Nah, di permasalahan kita tentang usaha, di sini kita harus lebih jeli lagi melihat gaya apa sih yang terlibat. Yang kamu pengen hitung tuh usaha dari gaya apa, gitu ya. Nah, di sini yang 1E, ini gaya yang terlibat adalah gaya berat, karena ini ceritanya kita mau mengangkat, atau dalam istilahnya mungkin fluida gitu ya. Fluida, kita mau pompa gitu. Nah, kalau memompa fluida kan bayangin kayak kamu ngangkat suatu objek, cuman objeknya sekarang air gitu. Usahanya berapa? Kayak gitu. Tentunya gaya yang terlibat di sini gaya berat ya. Sekarang kita coba lihat dulu. Suatu tangki berbentuk tabung gitu. Jari-jarinya R, tingginya H. Oke, jari-jarinya R, tingginya H. Ini penuh berisi cairan dengan rapat massanya ρ. Jika cairan di dalam tangki dipotong-potong secara horizontal. Jadi di sini saya akan kasih titik acuan dulu. Ini sumbu Y. Y ini menyatakan ketinggian ya. Jadi di sini ketika Y-nya 0, oke. Dasar tangki ketika Y-nya 0. Bayangkan si airnya itu bisa dipandang kayak cakram gitu ya. Ini pemotongan secara horizontal. Nah, ceritanya ini ada di ketinggian YI bar lah, sebutlah kayak gitu ya, di YI bar. Nah, usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan satu potongan dalam tanda petik, potongan air ini ke tepi atas tangki, yaitu ke ketinggian H. Itu berapa? Dan usaha totalnya berapa? Gitu ya. Sekarang kita lihat dulu. Berarti si lempengan ini tuh kita bisa hitung gayanya, gaya beratnya. Gaya berat itu massa dikali percepatan gravitasi. Tapi massa itu bisa kita hitung dari rapat massa dikali volume. Berarti saya harus taksir volumenya dulu, gitu ya. Jadi delta VI kita adalah taksirannya ini berupa cakram, ya, dengan tebalnya delta I. Jadi ini apa? Ini mau di YI bar dimanapun pasti cakramnya pasti seperti ini. Pi dikali R kuadrat kali delta Y. Jari-jarinya pasti mengikuti jari-jari tangki. Jari-jari airnya mengikuti jari-jari tangki. Ya. Nah, selanjutnya kita bisa menghitung massanya. Massa adalah volume dikali rapat massa. Jadi tinggal tambahin saja ρ-nya gitu ya, dikali ρ. Selanjutnya kita bisa hitung gayanya. Gayanya yang terlibat sekali lagi ini adalah gaya berat. Jadi saya tinggal kalikan saja dengan percepatan gravitasi G, gitu ya. Dan terakhir saya bisa tentukan usaha. Usaha adalah gaya dikali perpindahan. Nah, di sini perpindahannya kita mau memindahkan ke atas tangki yaitu H. Berarti perpindahannya ya jarak dari YI dengan H gitu ya. Berarti H kurang YI bar. Ya maka dari itu usahanya adalah limit n menuju ta hingga sigma dari 1 sampai n delta WI. Yang adalah integral dari 0 sampai H. Kenapa integralnya seperti ini? Karena kita pengen pindahkan semua air. Semua air berarti ada di ketinggian berapa aja. Karena tadi disebut tangkinya penuh berisi cairannya, ya berarti kita integralkan seluruh ketinggiannya dari 0 sampai H. Dari yang WI itu kamu bisa salinnya. Pi rho G R kuadrat H min Y dy.
gitu ya. Bisa dihitung sendiri. Lalu kita lihat yang F, namun sebelumnya ada pertanyaan dulu mungkin 1D dan E. Jadi untuk di bab 5 ini, saya akan bahas sampai akhirnya itu hanya membuat integralnya saja ya. Kalau ngitung integralnya saya serahkan ke kalian, pasti udah jago. Udah pernah belajar di bab 4 kan ya, ngitung integralnya. Jadi saya akan stop sampai membuat integralnya saja. Tapi nanti kalau di kuis atau di ujian ya kamu harus bikin hitung sampai habis gitu ya, sampai integralnya juga terhitung. Cuma ini buat menghemat waktu aja. Oke, kalau nggak ada pertanyaan ini bagus sekali nih. Ini keren nih, nggak ada pertanyaan terus. Kita lihat yang 1F. Oke, jadi ada kawat di sumbu X. Kita pasang aja acuannya ya, dari 0, ujung kiri kawatnya 0, ujung kanan kawatnya di 10. Gitu ya. Nah, rapat masanya delta X. Nah, kalau kawatnya dipotong secara seragam, kira-kira aja, tebalnya delta X, titik wakilnya seperti biasa, X I bar, masanya apa? Delta M. I. Itu adalah ya panjang secuil ini kamu kaliin rapat masanya. Gitu ya. Delta X, ya saya tulisnya delta kecil yang maksudnya ini ya. X I bar ke rapat massa di titik wakilnya tadi dikalikan sama panjang subinterval yang kecilnya. Maka dari itu massa kawatnya ya limit n menuju ta hingga sigma dari 1 sampai dari delta M yang adalah integral dari 0 sampai 10 delta X dx ya. 0 sampai 10 menyatakan panjang kawatnya ya. Simple. Nah, satu lagi yang G ya. Nomor 1 ini yang G. Nah, ini kita harus lihat lagi gambar yang A tadi ya. Ini saya gambar ulang, atau enggak saya kasih lihat aja gambar. Nah, kita tampilin lagi gambar daerahnya. Nah, ini ya gambar daerahnya yang A. Nah, di sini katanya kita punya A ini tuh, bayangin daerahnya itu lamina homogen. Rapat masanya delta. Yang ditanyakan momennya apa dan pusat masanya apa. Nah, untuk menghitung pusat massa itu bentuknya koordinat ya. Nah, tapi X bar Y barnya apa? X barnya itu momen terhadap sumbu Y dibagi massa, Y barnya itu momen dari sumbu X dibagi massanya. Berarti saya harus bisa menghitung massanya dulu. Oke, seperti biasa, iris taksir jumlahkan limitkan. Irisnya seperti persegi panjang kayak tadi. Ketebalan delta X, titik sampel, titik XI bar. Oke, jadi massa delta MI itu adalah luas dikali dengan rapat massanya. Di sini luasnya adalah luas persegi panjang, FXI bar dikurangi GXI bar dikali delta X dikali kerapatannya. Rapat massanya di sini konstan ya, rapat massanya hanya delta saja. Konstan. Nah, selanjutnya kita mau lihat momen terhadap sumbu koordinat. Di sini kita lihat dulu momen terhadap sumbu X. Momen terhadap sumbu X artinya massa dikali jaraknya ke sumbu X. Nah, di sini ini sumbu X, ini sumbu Y. Dan kamu juga sudah tahu ya, kalau misalkan pusat massa dari persegi panjang ya berarti ada di tengah-tengahnya gitu ya. Simpelnya sih kayak gitu. Berarti jarak yang kita ingin hitung adalah jarak dari pusat massa si persegi panjang kamu ke sumbu X. Nah, berapa nih jaraknya? Ya, tentunya ini adalah rata-rata dari Fx dan Gx gitu ya, karena itu kan ada tepat di tengah persegi panjang, yaitu
Rata-rata ya fxi ditambah gxi bar dibagi 2. Gitu. Itu jaraknya. Dan kalikan dengan massa ya, jangan lupa. Jadi saya punya f dari xi bar dikurangi g dari xi bar dikali delta dikali jaraknya. Fxi bar tambah gxi bar bagi 2 kali delta x ya. Bisa dirapihin, bisa. Delta per 2, ini kan A min B, A plus B. Kaliin jadi ya A kuadrat min B kuadrat gitu ya bentukannya ya. Gitu. Sorry, ini yang ke I. Ini sekarang kita lihat momen terhadap sumbu Y yang ke I. Ya, cukup mudah. Jaraknya ke sumbu Y adalah ya XI bar. Ya, jarak dari si persegi panjang kamu ke sumbu Y ya XI bar. Jadi ya XI bar dikali massa. Gitu. Nah, selanjutnya ya kita tinggal hitung massa dan momennya masing-masing ya. Massa adalah limit n menuju ta hingga sigma dari 1 sampai n delta mi. Yang adalah integral dari A sampai B, deltanya konstan ya di sini keluar. Fx min gx dx. Momen terhadap sumbu x ya sama, limit n menuju ta hingga sigma dari 1 sampai n delta mxi. Itu adalah delta per 2 keluar, integral A sampai B, f kuadrat x min g kuadrat x dx ya. Sama satu lagi momen terhadap sumbu Y ya, limit n menuju ta hingga sigma dari 1 sampai n delta m y i, yaitu adalah delta keluar integral A sampai B x dikali fx min gx dx. Berarti ya X bar Y barnya bisa kamu cari ya kalau udah kayak gitu. Deltanya nanti kecoret kan. Deltanya bisa kecoret. Nah, itu nomor 1. Ada pertanyaan nggak nomor 1? Ini sebenarnya mengulang saja, harusnya sih sudah di kuliah. Dan sekali lagi saya ingatkan ya, mungkin sambil ada kalau mau nanya, jangan pernah dihafal rumus akhirnya. Nggak kepake. Kamu harus melakukannya dari awal. Jadi yang diingat-ingat tuh prosesnya gimana cara membuat integralnya. Jangan diapalin, oh integralnya fx min gx. Ya kalau saya ganti irisannya jadi horizontal berubah lagi pasti rumus. Gitu ya. Jadi jangan jangan dihafal yang seperti ini gitu ya. Integral akhirnya ya nggak guna kamu hafalin. Sama dengan luas volume kayak gitu itu jangan dihafalin karena ujung-ujungnya kamu juga bakal harus membuat dulu delta M-nya apa, delta V-nya apa, delta A-nya apa, itu harus dibuat dulu. Nggak bisa langsung terjun ke integralnya. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Nomor 1. Oke, nggak ada. Kayaknya udah masih pada inget ya yang di kuliah ya. Lanjut kita ke nomor 3. Kita balik lagi ngobrolin luas dulu ya. Nah, enaknya nomor 1 tadi sudah ada gambarnya. Kalau sekarang nomor 3 nggak ada gambarnya, ya kita harus gambar dulu. Jadi biasanya langkah ke nolnya, sebelum mengiris, langkah ke nolnya adalah gambar dulu ilustrasinya ya. Di sini saya mau lihat yang 3B. Oke. Jadi kita gambar dulu kurvanya. Ini ya. X, Y.
Y sama dengan akar X plus 1, artinya akar X yang digeser satu ke kiri. Nah, kira-kira aja ya. Lalu ada Y sama dengan akar dari 3 min X. Oke, akar X kan kayak gini. Akar min X berarti kebalikannya. Saya cerminkan terhadap sumbu Y. Terus saya tambahin 3 di X-nya, berarti saya geser 3 ke kanan. Gitu. Ya, kira-kira aja. Ya, udah cukup lah. Berarti dia berpotongan di sumbu Y-nya di akar 3 gitu ya. Mana nih gambar ini terlalu atas. Seginilah ya, kayak gini ya. Ini Y sama dengan akar 3 min X. Oke, ini luas daerah yang kamu mau hitung. Karena kamu dibatasi juga dengan sumbu X. Nah, irisannya enaknya gimana ya? Horizontal atau vertikal? Nah, kalau vertikal, kamu lihat kalau irisannya vertikal kayak gini, agak susah untuk menentukan atas sama bawahnya. Karena kalau kamu taruh persegi panjangnya di sini, atasnya berbeda sama kamu taruh persegi panjangnya di sini. Jadi kayaknya nggak enak kalau pakai irisan vertikal. Jadi lebih enak pakai irisan horizontal karena kiri sama kanannya sudah jelas. Ya, selalu sama di sepanjang daerah tersebut. Nah, mungkin sebelumnya kita cari dulu titik potongnya ini di mana. Mungkin sebelum nyari titik potongnya kita perlu ubah dulu karena di sini kan nanti kalau irisannya horizontal ketebalannya delta Y, artinya saya harus punya fungsi dalam Y seluruhnya. Saya kuadratkan seperti biasa, jadi Y kuadrat sama dengan 3 min X, berarti X-nya adalah 3 min Y kuadrat. Lalu yang ini saya kuadratkan, Y kuadrat sama dengan X plus 1, berarti X-nya adalah Y kuadrat min 1. Berarti saya bisa cari titik potongnya dengan menyamakan ini ya. Jadi 3 min Y kuadrat sama dengan Y kuadrat min 1. Yang saya punya 2Y kuadrat sama dengan 4. Berarti Y kuadratnya 2. Saya ambil Y yang positif. Karena kan di sini Y-nya ada di atas sumbu X ya. Jadi titik potongnya ini di akar 2 gitu. Nah, nanti saya punya integralnya dari 0 sampai akar 2. Sebenarnya idenya gitu. Karena integralnya sudah harus dalam variabel Y. Nah, sekarang kita taksir luasnya. Jadi luasnya delta AI kamu adalah panjang kali lebar. Panjangnya adalah tentunya bagian kanan dikurangin bagian kiri. Bagian kanannya siapa? Ya ini, gitu ya. Jadi 3 min YI bar dikuadratkan, gitu. Dikurangin bagian kirinya, yaitu YI bar dikuadratkan kurang 1. Ya, dikalikan dengan ketebalannya delta. Maka dari itu luasnya adalah limit N menuju ta hingga sigma dari 1 sampai N delta AI. Yang adalah integral yang tadi saya sempat sebutin. Oh, ini bisa disederhanain by the way. Ini jadi 3 min min 1, 4 ya. 4 min 2 Y I bar dikuadratin ya, kali delta Y. Jadi ini integralnya batasnya dari 0 sampai akar 2, karena batas untuk Y di daerahnya 0 sampai akar 2, ya dari 4 min 2 Y kuadrat DY. Ya, hitung sendiri sisa. Gitu. Jadi pemilihan irisan juga sangat penting di sini. Yang saya mau omongin itu, kamu mau milih irisan horizontal atau vertikal benar-benar suka-suka kamu. Nggak ada yang ngomong bahwa untuk nomor ini irisan vertikal salah. Enggak, cuma lebih panjang aja jadi ngerjainnya ya daripada irisan horizontal sekali integral. Kalau irisan vertikal nanti kamu jadi dua kali, ya kamu dua kali kerja. Integralnya ada dua jadinya. Oke, itu untuk luas ya. Oke, karena dari tadi nggak ada pertanyaan,
Ya udah, saya nggak bakal nanya lagi. Kalau ada pertanyaan langsung ngomong aja. Kak, mau nanya Oh, Kak, ya boleh. Ada itu pertanyaan aja. eh, batas bawah nolnya dapat dari mana Kak? Y-nya 0 sampai Y-nya akar 2. Kamu lihat integralnya untuk Y. Oh, berarti kalau kita partisiinnya mulai dari sumbu X, kita pakai -1 sampai 3 ya Kak, kalau yang apa nguranginnya vertikal gitu Kak. Ya, tapi kan atas sama bawahnya berbeda. Jadi mungkin kamu harus pisahkan jadi dua buah integral yang berbeda. Oh, oke, makasih Kak. Ya, oke. Kita lanjut ya. Nomor 4. Tentang volume. Kenapa nih? Aduh. Hmm. Hmm. Mau saya habis baterai. Mulai ngadat. Oke. Nomor 4 ya. Kita lihat nomor 4B di sini. Nomor 4B. Kita gambar dulu. Ini mau kita putar terhadap sembunyi. Oke. Sini kita punya X sama dengan Y kuadrat. Ini kan X. X sama dengan Y kuadrat tuh Y sama dengan akar X sama minus akar X gitu dikumpulin. Jadi kayak parabola yang kamu putar gitu. Lalu X sama dengan 2Y ya garis yang melewati titik 0,0. Ya kira-kira aja lah. Ya itulah ya kira-kira ya. X sama dengan 2Y dan parabolanya adalah X sama dengan Y kuadrat. Nah, di sini irisan horizontal sama vertikal sama-sama enak gitu ya. Karena atas bawah kiri kanannya jelas dua-duanya. Daerahnya sudah jelas juga yang ini. Dan kamu ingin putar terhadap sumbu Y gitu ya. Nah, di sini saya akan memilih irisan horizontal. Kenapa pilih irisannya horizontal? Karena ya sebenarnya sekali lagi itu bebas suka-suka gitu ya. Cuman di sini saya ngelihat, oh ini fungsi-fungsinya sudah dalam fungsi Y gitu, dalam Y. Jadi nggak usah diubah-ubah lagi. Kan ini lebih praktis jadinya. Ketebalannya delta Y, misalkan ini di YI bar, gitu. Diputar jadinya cincin. Jadinya cincin. Kenapa tahu cincin? Ya karena dia ini ya tegak lurus ya. Si persegi panjang kamu tegak lurus sama sebentar kamu. Oke, sebelumnya kita harus cari dulu kayaknya ini dipotongnya ini di sini. Berarti 2Y sama dengan Y kuadrat. Berarti oke 0 sama dengan Y kuadrat min 2Y. Faktorkan Y dikali Y min 2. Berarti Y-nya 0 atau Y-nya 2 ya. Y-nya 0 ya di sini, tuh. Y-nya 2 yang di sono. Berarti delta VI kamu apa? Cakram. PR kuadrat yang luar dikurangi PR kuadrat dalam dikali ketebalan delta Y. PR kuadrat yang luar tentunya berarti kita pakai yang ujung kanan kamu. Jarak ujung kanan kamu ke sumbu putar kamu. Yaitu adalah 2YI bar dikuadratkan. Pi dikali 2YI bar dikuadratkan. Dikurangin Pi dari Y kuadrat dikuadratkan. Gitu ya. Kali delta Y. Rapihin boleh. Pi boleh keluar. Ini 4YI bar dikuadratkan, dikurangin YI bar pangkat 4 gitu ya. Delta Y. Berarti volume kamu adalah limit sigma delta VI. Yaitu integral dari 0 sampai 2. Ya, batas untuk Y-nya dari 0 sampai 2. Pi-nya keluar boleh, silakan. Sisanya adalah 4Y kuadrat dikurangi Y pangkat 4 DY ya. Dan ini yang kamu hitung berapa.
Seperti itu. Itu untuk volume, ya, boleh. Kamu mau nanya, tadi Ya, kenapa ya gunain cincin? karena persegi panjang kamu tegak lurus dengan sumbu putar kamu. Itu pasti terbentuk cakram atau cincin. Oke, ya, menghilang orangnya. Oke, sip kalau gitu. Itu ya. Ada pertanyaan lain? Nggak ada. Ya udah. Kita lihat nomor 5 ya. Misalkan S adalah daerah yang dibatasi. Oke, gambar dulu berarti. Kalau ada pertanyaan kayak gini. Gambarnya seperti apa? Kita lihat. Parabola, dia katanya. Y sama dengan X kuadrat. Sumbu Y, garis Y sama dengan 4. Kalau garisnya Y sama dengan 4, berarti X-nya min 2 sama 2 ya. Daerah yang ini mau diputar terhadap garis Y sama dengan min 1. Nah, tadi yang saya sempat bilang ya, untuk jangan menghafalkan rumusnya, karena perputarannya bisa saja bukan di sumbu X, bukan di sumbu Y. Di sini saya putar di garis Y sama dengan min 1. Yang 5C ya ini. 5C. Oke, ini akan jauh lebih mudah kalau kamu irisnya vertikal. Karena atas sama bawahnya sudah sangat jelas di sini ya. Atas bawahnya sudah sangat jelas. Tentunya saya tidak melarang kamu mau mengiris horizontal, boleh. Tapi kamu harus pastikan kiri sama kanannya juga jelas apa fungsinya, gitu ya. Ini ketebalannya delta X. Saya ambil titik sampelnya di XI bar seperti biasa. Dan kita bisa lihat persegi panjangnya tegak lurus dengan sumbu putar kamu. Berarti kalau diputar pasti bentuknya bukan cakram, tapi cincin ya. Itulah kira-kira ya. Dan delta VI-nya apa? Seperti biasa kita pertanyakan. Ini adalah jarak, PR kuadrat luar kurangin PR kuadrat dalam dikali delta X. Ketebalannya delta X. Saya tulisin dulu delta X-nya. PR kuadrat luar siapa nih? Ya berarti jarak dari yang atasnya si persegi panjang kamu ke sumbu putar kamu. Oh, jarak dari 4 ke min 1 sama 5, gitu ya. Berarti Pi dikali 5 kuadrat dikurangin PR kuadrat dalam. Oh, jarak dari yang bagian bawah persegi panjang kamu ke sumbu putar kamu. Bagian bawah kamu tuh apa? XI bar dikuadratin. Kan ini ya, XI bar dikuadratin. Bagian bawah persegi panjang tadi. Tapi sumbu putar kamu apa? Min 1. Berarti jaraknya apa? XI bar dikuadratin di minus 1. Gitu kan, ngitung jarak kan akhir kurang awal gitu ya. Dikuadratkan, jangan lupa. Nah, ini jadi delta VI-nya. Jadi kamu harus pinter-pinter jeli menghitung jaraknya. Karena yang itu yang menjadi jari-jari kamu. Ini kalau dirapiin, Pi-nya keluar. 25 dikurangi XI bar dikuadratin plus 1 gitu ya, dikuadratin. Delta X. Berarti volumenya adalah integral dari, sekarang integralnya terhadap X. Berarti batasnya untuk X. Min 2 sampai 2. Pi-nya keluar. Saya lupa kan, nulis limitnya. Limit N menuju hingga sigma dari 1 sampai N delta VI. Ya, tadi ya, integral min 2 sampai 2, batasnya dx, pi-nya keluar, sisanya 25 min x kuadrat plus 1 dikuadratin. Tapi kalau kamu jeli, ini tuh fungsi genap dalamnya. Jadi saya bisa kalikan 2, dan batasnya simetris, makanya saya bisa pakai sifat fungsi genap. Ini buat memudahkan perhitungan integral kamu, dan diteruskan sendiri.
Ya, jadi kamu sudah melihat juga bahwa volume benda putar itu bisa diperoleh dengan memutar suatu daerah, bukan dengan sumbu koordinat. Gitu ya. Ini contohnya nomor 5. Kamu bisa coba yang A, B, sama D-nya nanti. Oke. Sekarang kita lihat kelanjutannya di nomor 8. Gunakan integral untuk membuktikan bahwa volume kerucut ya dengan dua buah cara ya. Nah, kerucut itu bisa dibentuk dari segitiga yang diputar. Segitiga yang diputar. Nah, jadi saya akan coba gambarkan segitiga. Segitiga itu dibentuk dari garis sumbu X, sumbu Y, gitu ya. Garis miring. Misalkan ini berpotongannya di A sama B. Berarti ini apa sih persamaan garisnya? BX tambah AY sama dengan AB. Kalau diputar terhadap sumbu Y, nih si daerah segitiga ini ya, harusnya dia bakal jadi kerucut dengan tingginya B, jari-jarinya A. Berarti sepertiga pi A kuadrat B. Gitu. Harapan kita, jawaban akhir kita ini. Tapi saya nggak bakal ngitung integral, kamu yang ngitung. Saya bikin integralnya. Nah, untuk membuat metode cakram, ya ini karena ini mau nggak mau metodenya sudah diberikan, berarti kita harus nurut irisannya kayak gimana. Saya putar terhadap sumbu Y ya, metode cakram berarti saya harus bikin persegi panjangnya tegak lurus dengan sumbu putar kamu. Ya, ini delta Y. Berarti saya harus bikin fungsinya X dalam Y, berarti AB kurang AY dibagi dengan B. Jadi saya punya A dikurangi A per BY, gitu ya. Kalau diputar jadi cakram, gitu ya. Kalau diputar jadi cakram. Volumenya apa? Delta VI. Volume cakramnya. Ya pi R kuadrat kali ketebalan. Pi kali R kuadrat, jari-jarinya adalah jarak dari sini ke sumbu putar kamu. Yaitu si ini ya. A min A per B, I bar, dikuadratkan kali delta I. Maka dari itu volumenya adalah limit N menuju T hingga sigma dari 1 sampai N delta VI. Yaitu integral dari, ini sekarang kita mengintegralkan dalam Y, berarti kita lihat batas untuk Y, dari 0 sampai B, berarti ya. Pi keluar, silakan, A dikurangi A per B, Y kuadrat DY. Ya. Hitung, harusnya persis kayak gini. Itu yang A. Kalau yang B, bedanya di mana? Ya kulit tabung berarti saya pengen mengambil irisannya sejajar dengan sumbu putar kamu. Kayak gini. Berarti ketebalannya adalah delta X diputar jadi kulit tabung. Gitu ya. Berarti saya punya BX tambah AY sama dengan AB. Saya pengen buat dalam fungsi X. Berarti Y-nya adalah AB kurang BX bagi A, yaitu B dikurangi B per AX. Gitu ya. Delta VI-nya apa? Ya, ketebalannya dikali tinggi tabungnya, yang ini, B min A XI bar, dikali keliling. Kelilingnya ya berarti ini kan di XI bar. Kelilingnya ya 2pi jari-jarinya. Jari-jarinya di sini XI bar. Gitu ya. Berarti volumenya limit N menuju T hingga sigma dari 1 sampai N delta VI. Yang adalah 2pi-nya keluar, integral dalam batas X, di sini 0 sampai A, sisanya B dikurangi B per A kali X dikali X, dx. Nah, ini dua-duanya harusnya menghasilkan rumus volume kerucut yang sudah kita ketahui. Dari dua metode dua metode yang berbeda. Gitu ya.
Jadi integral yang berbeda dalam kasus ini menghasilkan hasil akhir yang sama. Gitu. Makanya saya ngomong, irisan horizontal sama vertikal sebenarnya sama aja, cuman pasti ada yang lebih susah dari satu, ada yang lebih susah dari satu yang lain. Tapi batasnya segitiga di sini, jadi sama-sama gampang mau iris horizontal atau vertikal ya untuk nomor 8. Oke, ada pertanyaan nomor 8. Nomor 8. Oke deh. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke nomor 9. Namun sebelumnya kita mungkin akan break dulu kayaknya. 5 menitan ya. Kita akan balik lagi ke 15.02. Ya, kita balik lagi 15.02.
Oke, halo, halo. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Oke, kita lanjut ke ini ada tinggal 5 nomor lagi. Mohon bersabar ya, 5 nomor lagi. Nomor 9, ini masih berkaitan tentang volume. Jadi di sini ada wadah bentuknya setengah bola, jari-jarinya R, berisi ketinggian sampai ketinggian ke H. Kita ingin buktikan bahwa volume air di dalam wadah itu adalah sepertiga pi H kuadrat L. Tapi saya nggak bakal buktiin, saya cuma bikin integralnya, kamu yang buktiin ya. Yang saya lakukan adalah saya kasih dulu titik acuan, ya. Jadi Y menyatakan ketinggian, Y-nya 0 berarti dasar bolanya gitu ya. Ini ketika 0. Bayangkan saya punya ketika Y bar, saya taksir volumenya itu berupa lempengan. Lempengan atau cakram. Ya, idenya mirip kayak nomor 1 tadi. Saya mau taksir dengan cakram. Cakramnya berjari-jari R besar lah saya namanya. Tapi gimana cara tahu jari-jarinya? Gitu ya. Ya, saya tahu delta VI-nya di sini adalah pi R kuadrat kali delta Y, gitu ya. RI mungkin ya, karena kita lihat di I gitu. Cuman apa hubungannya dengan YI kita? Nah, di sini kita bisa lihat bahwa salah warna, dari pusat bolanya menyentuh ke ujung cakram kamu, itu adalah jari-jari bolanya, R kecil. Nah, sekarang kamu lihat, kalau saya dari sini ke sini, tentunya ini juga R kecil, gitu ya, jari-jari bolanya. Berarti segini apa dong? Ya, segitu adalah R dikurangi YI bar. Gitu. Oke, kalau gitu saya akan punya segitiga siku-siku. Ini RI, R besar I, ini R kecil, ini R kurang YI bar. Ngapain sih saya ribet-ribet kayak gini? Saya tuh pengen bentuk volume ini sebagai fungsi dari YI, fungsi dari ketinggiannya. Nah, dari sini kan saya punya Pitagoras ya. Jadi RI-nya adalah akar dari R kuadrat dikurangi R min YI bar dikuadratkan. Rapihin bisa? R kuadrat dikurangi R kuadrat min 2R YI bar ditambah YI bar dikuadratin. Gitu ya. Nah, R kuadrat meninggal, ini sisanya apa? 2R YI bar ditambah YI bar dikuadratin. Gitu ya. Terus dikuadratin sama kamu, karena kan ngitung luas lingkaran. Jadi hilang akarnya. Pi dikali 2R YI bar tambah YI bar kuadrat kali delta Y. Nah ya udah, volumenya gampang. Limit N menuju T hingga sigma dari 1 sampai N delta VI ya. Yang adalah Maaf Pak, ya, kenapa? itu kurang YI bar kuadrat nggak sih Kak? YI bar kuadrat di mananya? Dikurang bukan ya Kak? Kan ada minus di depan itu di Oh iya, betul. Terima kasih banyak koreksinya. Betul, betul, betul. Terima kasih. Ya, integralnya berarti dari 0 sampai H gitu ya. Pi-nya keluar aja. Kenapa dari 0 sampai H? Karena airnya kan cuma dari 0 sampai H doang. Gitu ya. Ini 2R Y minus Y kuadrat. DY. Dah, itu. Kayak gitu. Ya. Sip. Itu nomor 9. Nah, selanjutnya kita akan lihat volume benda yang berpenampang tertentu ya. Kayak nomor 11. Kita lihat nomor 11. Sebenarnya nomor 9 juga itu volume benda berpenampang tertentu. Penampangnya ya cakram bentuknya gitu ya. Nah, sekarang kita lihat nomor 11. Alas sebuah benda pejal di daerah adalah daerah di bidang koordinat yang dibatasi. Kita gambar dulu alasnya.
Alasnya gambarnya gimana? Y kuadrat sama dengan 4 min X. Ini tuh artinya X sama dengan 4 min Y kuadrat. Berarti parabola yang terbuka ke kiri. Kayak gini. Ini min 2, ini 2. Garis Y sama dengan X plus 2. Berarti garis yang melewati titik min 2,0 dan 0,2. Nah, ini harus diterusin sampai kepotong. Ya, gitulah. Nah, ini daerah kamu nih. Cuman titik potongnya di mana aja? Ya, harus dicari tahu. Tuh, coba kita kotret. Tadi kan X sama dengan 4 min Y kuadrat. Sama X sama dengan Y min 2. Ya. Berarti samain. 4 min Y kuadrat sama dengan Y min 2. Artinya saya punya Y kuadrat. 0 sama dengan Y kuadrat plus Y min 6. Faktorin. Y plus 3, Y min 2. Berarti saya tahu ini yang bawah banget ini min 3. Yang atas ya udah ini udah pasti 2 gitu ya. Nah, irisannya kayak gimana? Lihat, penampang yang sejajar dengan sumbu X. Berarti irisan kamu ini sudah diatur di nomor 11 ini. Irisan kamu harus horizontal. Harus horizontal. Sudah diatur ya. Berarti ini ketebalannya delta Y. Ini di ketinggian ke YI bar gitu saya nyebutnya. Dan di sini saya nyebut panjang persegi panjangnya P ke I. Nah, P ke I-nya apa? Ya kanan kurang kiri gitu ya. Kanannya si parabola, kirinya si garis. Jadi apa sih? Min YI bar dikuadratin, min YI bar plus 6. Ya. Nah, saya mau lihat 11A aja. 11B-nya sama persis kayak 11A. Caranya gampang. Ini bayangin ya, ini top view, tampak atas. Sekarang kita lihat front view, tampak depannya. Kira-kira daerahnya kayak gini. Kamu mengirisnya kayak gini tadi ya. Dan katanya irisan kamu itu berbentuk segitiga sama sisi. Hai, jelek. Nah, gitu. Kira-kira ya. Jadi ini taksiran volume kamu, delta VI kamu apa? Ya ini luas alas dikali ketebalan ya. Alasnya itu segitiga sama sisi, ketebalannya delta Y. Sisinya apa? PI tadi. Ya, ini kan PI, ini PI berarti kan segitiga sama sisi. Nah, rumus luas segitiga sama sisi apa? Akar 3/4 dikali sisi dikuadratkan. Dikali dengan delta Y, ya, ketebalannya. Ini tinggal dibongkar, ya. PI-nya kan sudah punya. Min YI bar kuadrat kurangi YI bar tambah 6 dikuadratin lagi delta Y. Volumenya ya limit n menuju ta hingga sigma dari 1 sampai n delta VI. Yang adalah integral dari berapa sampai berapa? Batasnya berarti kita pakai batas untuk Y dari min 3 sampai 2 ya. Minus Y kuadrat minus Y plus 6 dikuadratin DY, konstantanya mau saya keluarin. Akar 3/4. Nah, itu. Tinggal di situ. Begitu. Ya, itu untuk volume. Ada pertanyaan volume? 9, 11? Nggak ada, Kak. Nggak ada? Oke, keren. Sip. Kita lanjut ke usaha ya. Usaha. Ada 2 nomor yang mau dibahas. Nomor 14 sama nomor 15. Kita lihat nomor 14 dulu. Ini sebenarnya soal ujian berapa tahun yang lalu, gitu, nomor 14. Tipenya mirip. Suatu ember hendak digunakan untuk mengangkut air. Embernya punya berat massa kali ya ini maksudnya berat.
massa. Dan mula-mula dalam ember terdapat 5 kilo air. Ember ditarik ke atas, kecepatannya konstan sampai ke ketinggian 20 meter dengan menggunakan tambang punya kepadatannya ini. Ini kepadatannya satuan massa per panjang, massa per panjang ya. Karena ini tali ya, anggapannya talinya satu dimensi. Nah, bayangin aja ya, kita pakai ilustrasi. Bayangin kita punya bangunan tingginya 20 meter itu. Nah, terus ada talinya ngegantung, embernya ngegantung di tali, gitu ya. Nah, bayangin talinya tuh rapet lah sama si bangunannya gitu ya. Jadi kalau misalkan ini saya pakai titik acuan gitu ya. Ini Y-nya 0 itu ketika dasar, dan ceritanya si embernya ada di YI bar gitu ya. Embernya ada di YI bar. Berarti si talinya itu yang tersisa YI bar gitu. Asumsinya kayak gitu kira-kira ya. Asumsinya kayak gitu. Jadi nggak ada tali yang melengkung dan melebihi kayak gitu. Oke, berarti di sini yang kita punya gaya yang terlibat adalah gaya berat. Gaya beratnya apa nih? 14 yang A dulu lah. Gaya beratnya tentunya massa dikali percepatan gravitasi ya. Jadi ini adalah FYI bar, yang adalah massa ember nggak pernah berubah, pasti setengah kilo. Mungkin embernya nyusut tiba-tiba kan ya. Jadi setengah kali G, ditambah airnya nggak pernah berubah juga dari 0 sampai 10 meter. Nanti kita lihat yang B ya. Dari 0 sampai 10 meter nggak pernah berubah. Jadi selalu 5 kilo dikali percepatan gravitasi. Mau dimanapun juga ketinggiannya ya. Cuman talinya yang berubah. Massa talinya berubah. Massa talinya apa? Massa talinya ya ketika kamu sudah mengangkat di YI, berarti tali kamu panjangnya sisanya berapa? Ya 20 min YI bar gitu ya. Berarti massanya adalah 20 min YI bar dikali 0,05 dikali G. Ini massanya panjang kali kerapatan dikali percepatan gravitasi. Rapihin? Boleh, rapihin. Ini 5,5 ya. 5,5 itu berapa sih? 21/2. Salah. 11/2. G gitu ya. Ditambah ini tuh 1/20. Jadi ini 20 kali 1/20 kali G. Jadi ini 13/2. Terus ini ada YI bar per 20. G-nya keluarin aja. Gini, gitu ya. Berarti delta WI kita apa? Ya FYI bar kali delta YI. Kali delta Y. Kenapa? Itu tuh saya ngitung usaha yang diperlukan untuk mengangkat ember dari YI bar ke YI bar tambah delta Y gitu sebenarnya. Jadi kalau saya ngangkat seuprit, nah bedanya usahanya berapa? Ya ini dia. Jadi W-nya adalah limit n menuju ta hingga sigma dari 1 sampai n, ya udah delta WI ya. Itu integral dari 0 sampai 10 karena kita mau ngangkatnya dari 0 sampai 10 gitu ya. Dari 0 sampai 10 meter. Yaitu FYI-nya ada 13/2 ditambah Y per 20 dikali gravitasi, percepatan gravitasi keluar aja. Kali, ya udah nggak ada kali lagi. Jadi, hitung. Ya, itu yang B, pada ketinggian 10 meter, embernya bocor. Jadi airnya keluar dengan laju konstan. Yang saya tahu, ketika dia di 10, jadi ketika YI-nya 10, airnya masih penuh. Pas tepat di 10 baru bocor, sedemikian sehingga pas di 20 meter airnya habis gitu. Kecepatan air bocornya konstan. Berarti saya bisa bikin dulu hubungan antara massa air dengan hubungannya dengan ketinggian gitu ya. Massa air saya namain MA gitu ya. MA-nya 5 kilo saat ketinggiannya saat YI bar-nya 10 gitu ya yang saya tahu ya. Terus yang saya tahu massa airnya 0 kilo saat
YI barnya 20 meter. Dan kecepatan bocornya konstan. Berarti yang di sini bisa kita modelkan dengan model linier ya. Gimana nih fungsi linier yang menghubungkan dua buah titik nih? Nah, ini MA min apa tuh? 5 dikurangi 5 kurang 0 salah 0 kurang 5 sama dengan YI bar min 10 kurangi 20 kurang 10 gitu ya. Jadi MA-nya apa nih? Ini kan pelan-pelan lah ya, bingung saya juga. Ini 10, ini min 5 kecoret jadi min 2 gitu ya. Jadi punyanya apa? MA sama dengan 5 ditambah ini ditambah berapa nih? Minus 10 bagi minus 2, 5, jadi 10. 10 minus YI bar per 2, gitu ya, harusnya. Coba cek. Kalau YI barnya 10, MA-nya 5. Benar, kalau 20 benar ya. Jadi gini ya, ini hubungan MA-nya ya. Ini massa air. Berarti kamu harus susun ulang lagi gaya kamu. FYI bar-nya apa? Gaya berat yang dirasakan oleh ember sama ya, nggak pernah berubah. Sekarang yang airnya jadi kayak gini. Gitu. Yang talinya masih sama. Ya, ini gayanya, caranya sama persis ya. Oh, hati-hati di sini. Saya lupa, hampir saja lupa. Menyusun usahanya, di sini harus hati-hati. Ini, gaya ini berlakunya dari 10 sampai 20, tapi yang ditanya usaha total yang telah dilakukan. Jadi di sini, kalau saya namain ini WA, ya ini WA ditambah sisanya ya, integral dari 10 sampai 20, ya segambreng-gambreng ini, gitu ya, saya namain FY, DY, gitu ya. Ini saya namainnya fungsinya berbeda lah, FB. Ya, detailnya bisa dilengkapi sendiri ya. Oke. Ada pertanyaan nggak nomor 14? Nomor 14, ada pertanyaan nggak? Oke, kalau nggak ada kita lihat nomor 16 ya. Nomor 16. Nah, sebuah tempat penampungan air ini bentuknya ini persis ya, masalah pemompaan air lagi. Cuman wadahnya berbentuk trapesium sama kaki panjang sisi sejajar yang sudah diketahui, tingginya 1 meter. Oke, airnya setengah meter. Sip. Jadi di sini kita ingin memompa semua air di dalam tangki. Di sini yang mau dikerjakan, oke, ada dua-duanya. Di tepi atas tangki sama ketinggian 1 meter di atas tangki. Sebenarnya perbedaannya sederhana. Nanti kita lihat. Seperti biasa kita bikin dulu titik acuannya ya. Ini Y menyatakan ketinggian. Misalkan saya ambil lempengan air di sini, ya, di ketinggiannya YI bar. Nah, lempengan airnya ini berbentuk balok ya sebenarnya. Berbentuk balok, ketebalannya delta Y. Di sini tingginya YI bar gitu. Nah, delta V-nya apa? Delta VI-nya apa? Ya, panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya selalu 3 meter. Ya, 3 meter. Lebarnya nggak tahu. Lebarnya nggak tahu kali delta Y. Ya. Lebarnya perlu kita bikin. Gimana? Kita lihat trapesiumnya. Trapesiumnya kan ini sejajar ya. Jadi kalau ini 1 meter, ini 2 meter, ini harusnya sama. Kalau saya potong ini tuh sama. Gitu ya. Kebagi 2 sama rata. Gitu ya. Jadi harusnya ini 1 meter, ini setengah meter, ini setengah meter. Karena trapesiumnya sejajar.
Sekarang bayangin, kamu punya lempengan tadi itu di sini. Ini lebarnya saya namain LI. Gitu. Nah, berarti segini berapa ya? Gitu ya. Ini berapa ini X-nya? Di sini juga pasti X karena sejajar. Jadi LI itu bisa saya tuliskan 1 ditambah 2XI. Gitulah saya namainnya ya. Ini X ke I. XI-nya gimana? Kamu lihat kesebangunan segitiga berarti kalau kayak gitu. Ya, ini XI, ini YI bar, itu kan ketinggiannya kan YI bar. Terus ini setengah, ketinggian seluruhnya 1, ya. Jadi XI dibagi YI bar sama dengan setengah bagi 1, ya. Jadi XI-nya adalah setengah YI ya, YI bar, gitu ya. Berarti lebarnya sudah ketahuan. Apa? Ya tinggal ini 1 ditambah YI bar berarti. Gitu. Kan 1 ditambah 2 XI. XI-nya setengah YI. Udah, langkah selanjutnya kita tinggal meniru yang kayak nomor 1. Volumenya berhasil, masanya juga berhasil dong. Masa kan volume dikali kerapatan ya. Rho-nya nggak dikasih, ya udahlah, tulis aja rho. Lalu, ini lebih enak kalau bisa 3 rho gitu ya. Lalu gaya yang terlibat adalah gaya berat, kita kalikan dengan percepatan gravitasi. Dan terakhir usahanya. Usaha kita kalikan dengan perpindahannya. Perpindahannya apa? Nah, di sini baru penting. A sama B ini ada perbedaannya di sini. Saya kerjain yang A dulu. Tepi atas tangki berarti saya ingin perpindahannya ada di Y sama dengan 1. Berarti jarak dari Y bar kamu ke 1 adalah 1 kurang YI bar. Nah, ini adalah perpindahan kamu. Nah, ini yang A ya. Kalau yang B bedanya apa? Bedanya perpindahan kamu, di sini kamu pengen memindahkan 1 meter di atas tangki, berarti di Y sama dengan 2. Berarti perpindahan kamu menjadi 2 min YI bar. Ya, bedanya cuma di situ. Jarak dari YI bar ke 2 ya. Dah, susun integralnya sendiri ya. Bisalah menyusun integral. Ada pertanyaan nggak nomor 16? Tidak tidak ada kayaknya ya. Ya udah, kita lihat nomor terakhir ya, nomor 19. Ini tentang teorema Pappus. Jadi untuk menentukan pusat masanya nggak dibahas lagi ya, udah dilihat di nomor 1. Jadi kayaknya jadi PR kalau nggak salah. Yang mau dibahas itu adalah pemanfaatan pusat masanya untuk hitung volume benda putar, gitu ya. Jadi bayangin gini, teorema Pappus itu sebenarnya simpelnya gini. Bayangin kamu punya daerah, kamu punya pusat masanya gitu ya di sini. Terus kamu pengen putar terhadap sumbu putarnya, ya terserah sumbu putarnya sekarang mau miring juga nggak apa-apa. Asalkan kamu bisa mencari jarak dari pusat massa kamu ke sumbu putar kamu. Mencari jarak itu berarti kamu pengen cari panjang garis yang tegak lurusnya gitu ya. Sebutnya apa ya? D gitu ya panjangnya ya. Nah, ternyata si daerah kamu yang mau diputar itu luasnya A. Nah, teorema Pappus itu mengatakan bahwa volume benda putarnya itu adalah luas kamu dikali si keliling lintasan pusat massa kamu berputar. Itu kan keliling lingkaran yang jari-jarinya D. Gitu. Jangan D ya, takutnya disangka diameter R gitu ya, 2πr. Teorema Pappus itu gitu, intinya. Nah, penggunaan sederhananya kita bisa lihat nomor 19. Jadi ini tuh berguna dari 2 sisi yang berbeda ya. Misalkan kamu tahu volumenya, kamu bisa tahu pusat massanya. Misalkan kamu tahu pusat massanya, kamu juga bisa tahu volumenya. Jadi bisa bolak-balik gitu kegunaannya. Di sini kita punya setengah lingkaran.
jari-jarinya R, nggak tahu jari-jarinya berapa, R aja gitu. Titik berat, ini titik pusat massa maksudnya ya, G-nya 0,1. Ya. Tentukan jari-jari setengah lingkaran tersebut. Oke, jadi idenya adalah kamu putar terhadap sumbu X. Kalau kamu putar terhadap sumbu X, perputarannya menghasilkan bola. Ya, setengah lingkaran kamu putar terhadap sumbu X jadi bola. Volume bola tahu dong, pasti 4/3 pi R pangkat 3 gitu ya. Tapi di sisi lain, teorema Pappus mengatakan bahwa volume bola tersebut adalah ya luas lingkarannya, itu setengah pi R kuadrat gitu ya, dikali ininya, lintasan berputarnya gitu ya, panjang lintasan berputarnya si pusat massa. Itu adalah lingkaran berjari-jari satu, keliling lingkaran berjari-jari satu, yaitu 2 pi kali 1. Itu adalah pi kuadrat R kuadrat. Berarti kita tinggal samakan dengan ini ya, 4/3 pi R pangkat 3. Oh, R kan pasti positif ya, jari-jari, jadi boleh coret ya. Pi-nya coret 1, boleh. Jadi jari-jarinya ketahuan, berapa? 3/4 pi. Begitu. Jadi itu salah satu kegunaan teorema Pappus. Kamu bisa lihat juga kegunaan teorema Pappus yang lain di nomor 20. Jadi kamu bisa hitung volume benda putar sekarang jika diputar terhadap sumbunya yang miring gitu, garis miring. Bisa gitu. Pakai teorema Pappus ya. Kamu cari dulu pusat massanya, terus pusat massanya kamu cari jaraknya dengan sumbu putar kamu, hitung luas daerahnya, putar kalikan, selesai. Itu teorema Pappus. Oke, jadi itu adalah bab 5 aplikasi integral. Gimana? Ada pertanyaan nggak bab 5? Aman? Oke lah, kalau aman. Kalau nggak ada pertanyaan, berarti kita sudah bisa bubar. Lumayan, lebih cepat 10 menit. Nanti kita akan ketemu lagi di bab 6 ya. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Makasih, Kak. Ya. Makasih, Kak.